Allah semata dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Salah satu dari kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik sebagai bentuk puji-pujian kepada Allah, yaitu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat beriringkan salam semoga dan selalu senantiasa tertumpah dan tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan serta penuh dengan ampunan, sholawat-sholawat yang kita hadiahkan sejak terbitnya matahari hingga matahari tergelincir dari tengah-tengah kepala atas kita, maka insyaallah orang-orang yang selalu mengamalkan dan menghadiahkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap sholawat-sholawat itu nanti menjadi sebuah syafaat yang sama nanti kita harapkan di yaumil mahsyar kata Habib ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada kita semua tanpa terkecuali, termasuk bagi diri khatib pribadi khususnya, untuk kembali meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Niscaya kita yang masuk ke dalam masjid yang Allah muliakan ini adalah orang-orang yang selalu senantiasa menjaga iman dan takwanya kepada Allah semata, sehingga dasar dari amal ibadah yang kita lakukan dari takwa tersebut mampu menghantarkan butir-butir pahala yang kita gapai hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan hamparan bumi yang penuh dengan kekayaan dan keindahan yang tak henti dan tak habis-habisnya, seolah-olah mata tak mampu menghitung berapa banyak jumlah hamparan dunia ini yang Allah selipkan dalam keindahan tanda-tanda kebesarannya. Baik dari gunung-gunung, bukit-bukit, langit yang biru, dan bahkan selama 5 hari ini kita belum pernah melihat matahari terkecuali hari ini. Hujan diguyur, lalu diiringi dengan musibah-musibah banjir, longsor dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya manusia tak mampu menyentuh kekuasaan Allah dengan tangan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu meruntuhkan dinding-dinding bukit-bukit, tebing-tebing, dan mengguyurkan hujan yang tak kunjung henti, meninggikan debit air dari sebuah sungai yang hari ini membanjiri beberapa daerah. Maka ketika saat sesungguhnya betapa lemahnya kita sebagai seorang hamba, yang ketika saat itu ditunjukkan dengan mata kepala kita bahwa semua itu adalah izin dari Allah semata. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebahagian orang-orang yang mungkin kekurangan dengan musibah hari ini yang tak kunjung henti, mari sama-sama kita memberikan bantuan sebagai sumbangsi kita sebagai manusia, sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit tertelisik dengan sebuah kata bantuan yang mungkin hari ini kita merasa belum cukup untuk memberikan bantuan kepada siapapun. Mari sama-sama dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita doakan mereka. Insyaallah Allah memberikan jalan keluar bagi mereka. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini alhamdulillah masih diberikan hamparan dataran tinggi yang hari ini kita masih mampu berlindung
yang semua itu adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji tentang masalah perkataan rizki atau kata rizki, yang hari ini seringkali kita melihat dan menilai rizki yang Allah berikan hanyalah sebagai pundi-pundi uang dan pundi-pundi kekayaan, baik itu jabatan, baik itu pangkat. Maka ketika saat ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib menyampaikan klasifikasi rizki yang Allah berikan kepada kita. Harta, pangkat, dan jabatan itu adalah berupa harta yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah sebagai tangga pertama rizki yang Allah hamparkan di muka bumi ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa rizki itu sebagai tangga pertama yang Allah berikan kepada setiap manusia? Bukan hanya orang Islam saja yang mempunyai kesempatan untuk mempunyai pangkat, bukan hanya saja sekedar orang Islam saja yang mempunyai kesempatan untuk mempunyai kedudukan. Di luar agama yang Allah cintai ini juga mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan kita. Artinya adalah rizki itu bukan hanya milik kita kaum muslimin dan muslimat yang sejati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedemikian rupanya kita hari ini berebut dengan harta, pangkat, dan kekuasaan serta kedudukan, dan bahkan mendapatkan kedudukan pangkat bukan secara adil, melainkan dengan cara yang batil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sibuk menggali sebuah kekayaan melalui pangkat dan jabatan yang kita dapatkan dari money politik, bukan dari sebuah simpati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa nafinya kita hari ini sebagai manusia yang beriman ketika saat asyik berebut harta, pangkat, dan jabatan serta kekuasaan, ketika saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengklasifikasikan rizki itu, harta, tahta, dan pangkat itu adalah sebagai rizki yang pertama yang Allah berikan di hamparan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tangga yang kedua, rizki yang Allah hamparkan di dunia ini adalah yaitu nikmat kesehatan. Betapa banyak orang hari ini yang mempunyai pundi-pundi uang, mempunyai kekayaan serta mempunyai pangkat dan kedudukan serta jabatan, namun tidak Allah sehatkan hatinya, tidak Allah sehatkan matanya, tidak Allah sehatkan tangannya, dan tidak Allah sehatkan kakinya, sehingga kesulitan hari ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak Allah sehatkan hatinya, maka berupaya dia bagaimana cara untuk mencari beribu alasan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun teman sejawat, orang terdekat, dan bahkan istri tercinta memberikan nasihat kepada beliau, seolah-olah hatinya terkunci. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah artinya mempunyai pangkat dan jabatan serta mempunyai kekayaan jikalau antara tubuh kita ini nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu mungkin tangan kita yang kekar ini ketika saat mendapatkan pangkat dan kedudukan, maka sesungguhnya kesulitan tangan kita ketika saat kita menggunakan pangkat dan jabatan itu dalam kondisi yang salah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang yang kaya tapi tidak Allah hampiri dirinya dengan kesehatan. Begitulah kata pepatah mengatakan, kesehatan lebih mahal dari segalanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tangga yang ketiga yaitu adalah nikmat rezeki berupa keturunan yang soleh dan soleha. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai insan yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi seseorang yang munafik sebagai orang yang beriman. Ketika saat berumah tangga, ketika saat memadu, ketika saat kita berumah tangga mempunyai keluarga, maka sungguh dalam hati kita pasti kita menginginkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Ternyata ketika saat Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan kita
dalam rumah tangga kita yang bahagia, yaitu keturunan yang soleh dan soleha. Ternyata rizki nikmat anak yang soleh belum hadir dalam rumah tangga kita. Mari sama-sama PR kita bersama, bagaimana untuk mencerminkan sebagai orang-orang yang beriman, yang Allah berikan sebagai manusia, yang Allah titipkan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Tangga yang ketiga mampu kita miliki, sehingga sejarah mencatat bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika saat itu Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, dan berulang-ulang kali Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika saat itu Allah mengabulkan doa seorang nabi tersebut. Allah memberikan keturunan yang soleh sehingga menjadikan anaknya yaitu adalah menjadi seorang nabi pula. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama menjadi PR kita bersama dan menjadi PR bagi diri hati pribadi khususnya untuk mencerminkan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah dan warahmah, dan mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tangga yang keempat yaitu adalah sebagai puncak rizki yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah Allah meridhoi kehidupan kita. Allah meridhoi harta kita, Allah meridhoi anak cucu keturunan kita menjadi cucu keturunan yang soleh dan soleha. Allah menjadikan nikmat kesehatan kita sebagai Allah ridho kepada kita. Maka nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala keempat-empatnya sudah kita dapatkan. Dan insya Allah orang yang selalu istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan nikmat yang keempat-empatnya dalam hal perihal rizki yang Allah titipkan kepada kita. Jikalau kita sudah mendapatkan nikmat rizki dalam tangga yang keempat, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah melengkapi kehidupan kita dalam segi materi, Allah telah melengkapi kehidupan kita dalam segi kesehatan, Allah telah melengkapi kehidupan kita keturunan yang soleh dan soleha. Dan insya Allah langkah-langkah kaki kanan kita dan niat-niat ibadah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap meridhoi apa yang kita lakukan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya khutbah yang singkat ini mudah-mudahan menjadi iktibar kita bersama dan ibrah kita bersama, menjadi PR kita bersama untuk menjadi manusia atau insan yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanahu fa innallaha amarakum bis salatihi wassalam ala rasulihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.